Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib wa bihi wa ilaihi dengan sanadnya, An Abi Hurairah, hadis nomor 254, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah, bi'idli tamratin, setengah kurma. Kira-kira setengah kurma itu banyak apa sedikit? Maksudnya walaupun bersedekah setengah kurma, dapat kurma sebiji, dibaginya setengah, setengah ke mulut dia, setengah ke mulut orang. Maka muncullah kata-kata peribahasa, sikit makan sikit tanda terkenang. Jadi kalau kita bagi orang makanan sikit, supaya dia sebelum bertanya, kok sikit kali, kata dia, kita bilang sikit tanda terkenang, sikit tanda teringat. Kalau banyak makan sendiri. Man tasaddaqa bi'idli tamratin, siapa yang bersedekah sebelah kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil usaha yang baik. Ibu lagi ngapa ibu? Lagi mencuci. Mencuci pakai air apa? Pakai air kencing. Bisa? Tak bisa. Mencuci mesti pakai air suci. Apa maknanya? Tidak boleh, tidak bisa bersedekah pakai harta haram. Ini haram nih Pak Ustadz, ada duit haram sedikit, saya bagilah. Tak boleh. Min kasbin thayyibin, bersedekah dari hasil usaha yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Thayyib artinya baik. Sampai ke Indonesia thayyib tak pulang-pulang. Padahal makna thayyib bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang thayyib. Thayyib artinya bagus. Kalau perempuan thayyibah, bagus. La yaqbalullahu illa thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang bagus-bagus, yang baik-baik saja. Bersedekah yang baik, berinfak yang baik, berwakaf yang baik. Yang tak baik tak diterima Allah. Jangan bersedekah pakai duit sogok, duit riba, duit haram, duit tipu, duit bohong. Ada sedekah tiap pekan, namanya sedekah Jumat. Sekarang di setiap daerah sudah ada sedekah Jumat. Ada sedekah tiap tahun, sedekah Ramadan. Ada sedekah tiap 5 tahun sekali, namanya sedekah Pilpres. Serangan pajar. Pernah ibu dapat? Nanti kalau ada yang ngasih mau? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju. Kalau ada yang menyogok, pilih saya, ambil duit. Kalau dia bilang, ibu hati-hati, ibu udah sumpah ini ya, wallahi, tallahi, billahi, udah bersumpah, jangan takut, puasa aja 3 hari menembus sumpah. Pilih orang yang amanah, pilih orang yang jujur, pilih orang yang mau dipilih 5. DPRD Kabupaten Kampar, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden. 5 yang mau dipilih. Waspadalah. Saya tak mau makan duit haram nih Pak Ustadz, kasih ke Ustadz Somad.
Wala yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ibu doakan mudah-mudahan bapak dikasih rezeki yang baik. Doakan anak-anak ibu ini yang baik-baik dapatnya. Santri-santri Ma'had Az-Zahra ini doakan supaya dapat yang baik-baik. Hafalannya baik, rezekinya baik. Duit yang haram dibelikan semangkok bakso, masuk ke dalam mulut dikunyah, sebagian jadi keringat, sebagian jadi upil, sebagian jadi tai hidung, sebagian jadi tai telinga, sebagian jadi ketombe, sebagian jadi ciri, sebagian jadi, maaf cakap, kencing, sebagian jadi setetes darah. Dari semangkok bakso itu setetes darah. Setetes darah itu masuk ke jantung. Jantunglah menyemburkan darah, dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga. Ayatnya ibu hafal semua. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin otak, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang bohong tuh otak apa mulut? Mulut. Yang memerintahkan mulut? Otak. Yang mencuri itu mulut apa tangan apa kepala? Tangan. Yang memerintahkan tangan? Otak. Mencuri kau, mencuri kau, mencuri kau, mencuri kau. Itulah mengapa kita dilarang mengasih makan anak makan haram. Kalau ditanya orang, yang kau makan itu haram. Apa pula haram? Dari mana asalnya? Makanan haram berubah menjadi setetes darah. Setetes darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata. Mata anak mau menengok yang haram saja, telinga anak mau mendengar yang haram saja. Belajar menghafal Quran tak masuk-masuk, tapi kalau lagu dangdut masuk. Gara-gara maka, gitulah hebatnya efek makanan. Jangan kasih anak makan haram. Sudah ku sampaikan. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Allah menerima sedekah yang baik-baik itu dengan kekuasaannya. Wa yurabbiha li sahibiha, ditumbuh kembangkannya. Jadi kalau kita bersedekah, rezeki kita bertumbuh kembang. Boleh percaya, boleh tidak. Sudah banyak saya menengok, tak ada orang miskin gara-gara sedekah. Orang bersedekah diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Ajarkan anak-anak kita bersedekah. Mau sholat Jumat bapaknya, kasih ke anak 2000 perak. Nanti kalau lewat kotak nak, kau masukkan. Di lampu merah nampak fakir miskin, kasih anak. Nanti kalau nampak kau orang buta, kasihkan. Cuman kadang lampu merah nih, pas pagi kita berangkat lakinya buta, pas sore pulang bini yang pula buta. Ganti-gantian orang tuh. Jadi ini sindikat kejahatan. Hati-hati juga. Banyak masyarakat ini mengeksploitasi perasaan kita. Pengemis tertangkap punya rumah mewah di kampung. Pengemis ditangkap punya tabungan ratusan juta. Tapi jangan gara-gara itu kita tidak bersedekah. Sedekah. Yang paling bagus sedekah pagi. Pagi-pagi sedekah. Awal pagi kasih sedekah. Kama yurabbiya ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabali.
sebagaimana kamu menumbuhkan menjaga, merawat, membesarkan anak kambing. Biasanya dulu orang menjaga itu untuk mahar, dipeliharanya, dibesarkannya anak kambing ini untuk mahar nikah. Sebagaimana dijaga dari mulai kecil besar, begitulah sodakoh itu menjaga harta kita. Harta menjadi berkah dengan sodakoh. Harta yang dimakan busuk, harta yang dipakai lapuk, harta yang disedekahkan itulah yang bekal untuk hari esok. Dimakan busuk, dipakai lapuk, disedekahkan untuk bekal hari esok. Misalnya ibu punya duit 100 juta, amin. Ibu sedekahkan 1 juta, berarti tinggal di bank 99 juta. Pas makan malam, makan bakso, tersangkut baksonya di leher, mati. Nauzubillah. Kira-kira yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta tinggal diambil bapak untuk tak boleh suuzon. Makanya jangan pelit, jangan bakhil, jangan medit, jangan kedekut, jangan sampili, jangan apa lagi. Saya sudah lama hidup, udah banyak tempat saya tengok, belum pernah saya tengok orang pelit hidupnya bahagia. Ketakutan aja dia, takut duit ini hilang, takut duit ini habis, disimpan di bawah bantal, lapuk, dimakan rayap, akhirnya duit tinggal. Kakak kami itu Pak Ustadz, gelangnya, cincinnya, rantainya, antingnya, subangnya, gelang kakinya, lehernya, satu cuci tangan emasnya Pak Ustadz, kata jamaah ini mengadu. Mana sekarang Bu? Habis dilarikan lakinya. Begitu mati hilang semua. Bukan saya melarang ibu pakai gelang, pakai cincin, silakanlah pakai, tapi bayar zakat, berinfak, bersodakoh, berwakaf. Sudah saya sampaikan. Nanti kalau di akhirat ditanya Allah, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah. Bagaimana tumbuhnya sedekah itu, besarnya? Hatta takuna mithlal jabali, sampai sebesar bukit. Sedekah kita itu nanti sampai sebesar bukit. Kenapa bukit? Karena makhluk Allah yang paling besar di atas muka bumi ini adalah bukit. Gunung Pak Ustadz, sebesar gunung. Jabal artinya gunung. Itu hadis 254. Kita ngaji sampai jam 5.30. Habis itu saya tanya jawab sampai jam 6. Habis jam 6 pulang. Habis itu saya mau berangkat ke Siak. Habis dari Siak langsung ke Bengkalis. Besok baru pulang. Hadis 255. Wa an Aisyata, dari Aisyah. Kami ini perempuan Pak Ustadz, apalah daya perempuan ini cuma memasak, membesarkan anak, membuatkan kopi suami. Siapa yang bilang? Ini perempuan Aisyah. Aisyah yang meriwayatkan hadis Nabi. Saya waktu belajar di Darul Hadis Maroko, nama dosen saya Dr. Faridah Zambruk. Kira-kira kalau Faridah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Dosen kami perempuan. Itu maka anak-anak perempuan di sekolah ngapal Quran, 3 tahun hafal Quran, tahun keempat baca kitab, tahun kelima praktek. Tapi walaupun dia hafal Quran, bisa baca kitab, tetap bisa masak. Karena dia latihan buat brownies, pelatihan kuliner. Jangan sampai hebat baca kitab, hebat baca Quran, tapi tak pandai masak. Bininya jurus masaknya namanya gulai tunjuk. Tunjuk iko, tunjuk iko, tunjuk iko, tunjuk iko. Laki itu ingin juga dia masakan istrinya. Masakannya sama, santannya sama, ikannya sama, ayamnya sama, lelenya sama. Yang beda itu apanya? Rasa.
Jadi ibu kalau punya anak perempuan, sekolahkan dia. Walaupun dia jadi polisi, walaupun dia jadi tentara, walaupun jadi pengacara, dia tetaplah ibu rumah tangga. Tapi dia mesti sekolah. Aisyah, istri Nabi, meriwayatkan hadis. Annahum zabahu syatan. Sahabat Nabi menyembelih kambing, syatan kambing. Faqala Nabi berkata, ma baqiya minha, udah disembelih kambing tadi, udah dimasak, udah dibagi, udah. Apa yang tersisa? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Yang tersisa tinggal bahunya. Kambing yang paling tak ada dagingnya, bahu itulah, tinggal tulangnya aja lagi. Pahanya, kakinya, dagingnya, tinggal bahunya lagi. Qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Kata Nabi SAW, yang kekal itu semuanya kecuali bahunya, bahu kambing kurus. Ibu kalau mau megang badan orang, pegang bahunya. Kalau ada kawan ibu bilang, aku berat kali badanku sekarang, pegang bahunya. Enggak, tulang aja ini. Apa kata Nabi? Mana daging kambing tadi? Kata Aisyah, habis semua ya Rasulullah. Yang tinggal bahunya, maksudnya tinggal tulangnya. Kata Nabi, yang tinggal semuanya. Pertanyaannya, daging kambingnya kan sudah habis, yang tinggal tulangnya. Tapi kata Nabi, yang tinggal semuanya. Maksudnya, yang kekal itu adalah yang disedekahkan tadi. Adapun yang dimakan ini jadi, tak usahlah disebutkan. Paham hadis ini kan? Yang tinggal ini semua, kakinya, kepalanya, tinggal semua. Maksudnya yang kita sedekahkan itu, itulah yang tinggal untuk bekal kita menghadap Allah. Yang kita makan bahunya, itulah yang hilang jadi kotoran, busuk, jadi sampah. Kalau kita punya ayam, punya kambing, kita ambil cangkot, skop, kita gali di bawah kandangnya itu, kita siramkan ke cabai, insya Allah cabai kita subur. Tapi kalau yang punya manusia itu disiramkan, cabainya layu, mati kontan. Manusia makan satu hari 2 on, makan satu hari, makan pagi, makan siang, makan malam, 2,5 on. Berarti kalau 1 bulan 7,5 kilo. Berarti kalau 1 tahun 100 kilo. Saya nih biarpun kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. 1 tahun 100 kilo, 46 tahun berarti 4 ton 600 kilo. Hilang, memenuhi septic tank. Tolong jangan diingat nanti waktu makan malam. Yang tinggal mana? Pernah mensedekahkan nasi bungkus, itulah yang tinggal. Ada kita beli 100 nasi, kita makan 80 bungkus, yang 20 kita sedekahkan, yang 80 busuk, yang 20 itulah bekal menghadap Allah. 1 ekor ayam dimakan semuanya, 1 ekor ayam, diambilnya leher ayam, diambilnya ceker ayam, itulah disedekahkan ke tetangga. Itulah yang kau terima di akhirat nanti. Ada yang lebih parah lagi, kuahnya jadi kirimnya. Nauzubillah. Apa kata Nabi? Baqiya kulluha, semua kambing tadi kekal kecuali bahunya. Kenapa gitu Rasulullah? Karena yang bahu kita makan itu busuk, yang lain itu kekal. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata dia hasanun sahih. Status hadis ini hasan sahih. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Maknahu, artinya annahum tasaddaqu biha illa katifaha. Mereka mensedekahkan semua kambingnya kecuali bahunya. Yang selain disedekahkannya semuanya. Orang Arab kalau makan seekor kambing itu artinya 10 orang. Makanya ada hadis bunyinya aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun memotong seekor kambing.
hati seekor kambing tuh 10 orang. Mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu seekor kambing. Beda sama kita. Kita kalau satu ekor kambing itu bisa satu RW. Karena orang Arab ini makannya ayam. Ayam itu kalau satu ekor itu dibagi 2. Sebelah. Paling banyak bisa 4. Beda sama tempat kita. Kita seekor ayam tuh hancur. Cuk. Apa namanya? Cincang. Pas mau menyuap kita pun ragu, entah ayam entah kata. Lain bentuknya kita tengok. Jadi tak bisa disamakan antara makan orang Arab sama makan orang kita. Orang tuh makannya banyak. Jadi kalau ada bunyi hadis, kendurilah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Maksudnya undangannya 10 orang. Ustaz kok tahu? Saya lama di Arab. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, habis itu di Sudan. Nampak saya macam mana orang tuh makan. Nasi piring besar, kami makan sama anak-anak Indonesia 10, masih bersisa. Orang tuh berempat aja. Suapnya main putar. Nah, kita icip-icip makan.